Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para guru yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, Bapak Kiai Haji Ahmad Habibi, Bapak Ustadz Abdul Hamid Mustafa Al-Hafidh, Bapak Haji Muhammad Basrain Safari, Bapak Haji Muhammad Tahir, Bapak Ustadz Haji Muhammad, pengurus Masjid Babur Rahim, Bapak Ibu para jamaah Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah, yang semoga insya Allah yang hadir semua dicatat sebagai ahli surganya Allah. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersama bisa kembali ngaji Fathul Mu'in halaman 9 ya, sampai furu' atau cabang. Semoga Allah tambahkan curahan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un, beberapa cabang. Yahrumu, haram hukumnya. At-tasrihu bi khitbatil mu'taddati min ghairihi, terang-terangan melamar wanita yang sedang dalam masa iddah. Yang wanita itu berasal dari laki-laki lain. Raj'iyatan kanat au ba'inan, baik iddahnya itu iddah baik, talaknya itu talak raj'i. Raji itu nanti bisa balik lagi, au ba'inan atau talak putus. Putus itu nggak bisa balik lagi ke suami yang menceraikannya. Bitolakin, baik iddahnya sebab karena talak, talak itu cerai. Au faskhin atau fasakh, fasakh itu pembatalan nikah. Misalnya karena ada syarat yang tidak dipenuhi sehingga menjadi cacat hukum pernikahannya, batal secara hukum, itu fasakh. Atau karena khulu, misalnya nanti di bab khulu. Khulu itu wanitanya yang ingin memutus hubungan pernikahan dengan suaminya, melepeh. Khulu itu dalam bahasa, maka fasakh juga nikahnya, batal. Au mautin, atau iddahnya karena ditinggal mati ya. Jadi nggak boleh jandanya orang baik dicerai atau ditinggal mati suaminya, dalam masa iddah kita lamar, kita pinang secara terang-terangan, itu nggak boleh. Terang-terangan itu misalnya ngomong, "Neng, nanti mau ya jadi istri abang," itu terang-terangan dong, nggak boleh. Ya, Ustaz Tahir langsung nyaut tuh kalau begitu tuh, nggak boleh Ustaz ya. Wa yajuzu, yang boleh, at-ta'ridu biha, ngelamarnya secara kiasan, bahasanya sindiran. Kalau perempuan masih dalam iddah, fi iddatin ghairi raj'iyatin, dalam kasus iddah yang
tidak raj'iyah. Maknanya yang tidak bisa balik ke suami pertamanya. Kalau raj'i itu bisa balik ke suami pertama yang menceraikan. Contohnya, jadi istri orang cerai sama suaminya, tapi cerainya udah cerai 3 kali, itu kan namanya tidak bisa balik ya, kecuali nanti ada lanjutannya di bawah, harus ada muhalil. Kalau idahnya belum selesai, yang perempuan cerai udah 3, dicerai 3 sama suaminya itu, talak 3 itu, kita yang bukan suaminya nih, itu bolehnya melamarnya dalam masa iddah secara ta'rif, nyindir bahasanya, enggak boleh terang-terangan. Wahua, contohnya ngelamar secara ta'rif atau sindiran itu seperti mengatakan ka anti jamilatun, engkau adalah wanita yang cantik. Begitu ya. Atau warubbaraghibin fiki, artinya neng tahu nggak, banyak loh yang seneng sama neng gitu. Tuh nyindir, nggak boleh langsung to the point, I love you, tuh nggak boleh. Ya, itu ya, nggak boleh. Ya, ada ilmunya ternyata ya, ada ilmunya. Wala yahillu, dan tidak halal hukumnya khitbatul mutallaqati minhu salasan, melamar kembali wanita yang sudah kita ceraikan 3, talak 3. Suami kalau sudah mentalak 3, tidak boleh dia lamar lagi istrinya, karena talaknya sudah bukan talak raj'i, tapi talak ba'in. Putus tuh, nggak bisa balikan lagi. Hatta takhallala, sehingga wanita itu diselingi oleh laki-laki lain, dinikahi, diselingi itu. Nanti yang nikahi namanya muhallil sebutannya. Watan qadi iddatul muhallili in talaqa raj'iyan, dan kemudian diceraikan oleh suami kedua atau yang disebut muhallil, tolaknya tolak raj'i, dan iddahnya yang dari suami kedua itu sudah habis. Tapi nanti itu syaratnya, nih dengerin nih, penting nih ya. Bukan cuma dinikahi sama muhallil, laki-laki lain, tidak hanya nikah ijab qabul, tapi juga harus berhubungan intim dulu sebagai suami istri. Karena kata Nabi dalam hadisnya, hatta yazuqa usailataki wa tadzuqa usailatahu, kata Nabi gitu. Ya, ada perempuan tuh ditalak 3 zaman Nabi sama suaminya, berarti kan talak bain, putus. Ternyata masih cinta dengan suami pertama itu, lapor kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Enggak boleh ya. Dia udah nikah sama laki-laki kedua ya, tapi dia udah masih cinta sama suami pertama. Ya Rasul, boleh nggak kalau saya cerai aja langsung sama suami yang kedua ini, saya balikan sama suami pertama? Nggak boleh, kata Nabi. Hatta yazuqa usailataki wa tadzuqa usailatahu, kata.
sehingga suamimu yang kedua ini merasakan manisnya madumu dan kau merasakan manisnya madunya. Itu bahasa kiasan Pak ya. Kalau udah dewasa mah paham dah, nggak usah dijelasin. Ya gitu, tuh muhalil. Jadi nggak bisa kemudian muhalil itu direkayasa. Suami istri cerai talak 3, waduh mau balik nggak bisa, terhalang aturan hukum muhalil. Terus kita sewa teman kita Din misalnya, Udin namanya, ya, lu gua bayar ya, tapi pura-pura aja lu kawinin bekas bini gua, ntar lu seminggu ceraiin, tapi jangan lu apa-apain bini gua masih cinta. Itu nggak boleh Pak, namanya merekayasa muhal. Ya harus seperti suami istri itu. Ya. Ya. Wa illa, tapi kalau talaknya bukan talak raj'i, jaza at-ta'ridu fi iddatil muhallili, talak bain dari suami muhalil, maka boleh dalam masa iddahnya wanita itu suami yang pertama melamar secara sindiran ya kepada wanita yang masih iddah dari talak suami muhalil. Ya. Tapi ini banyak kasusnya. Kalau orang dulu ini banyak cerita begini nih banyak ya. Suami istri cerai talak 3 ternyata masih cinta, nikah sama laki-laki lain, cerai lagi, balik ke suami pertama. Ini banyak cerita kayak begini nih ya. Nggak tahu kalau sekarang. Hah? Masih ada. Ya. Ya Allah. Nah, jadi meskipun statusnya perempuan itu udah dicerai, janda, intinya kalau masa iddahnya belum selesai, ya, yang berminat kepada wanita iddah itu dalam masa iddahnya harus sabar, nunggu, ada adabnya. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mempraktekannya, ya. Di surat apa, An-Nisa ya, Pak Tolak ya, lupa ya. Cerita Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Karena perintah Allah, maka Nabi datang melamar sepupunya, wanita Quraisy yang cantik namanya Zainab binti Jahsh, ya, wanita mulia Quraisy, cantik putih. Zaid bin Harithah itu bekas budak yang Nabi merdekakan, lalu Nabi angkat jadi anak. Itu hitam namanya, budak dari Habasyah. Tapi karena Nabi melamarkan, tadinya sempat nggak mau Zainab, akhirnya turun ayat perintah Allah, maka nalal mu'minin, maka nalil mu'minin, wala maka nalil mu'minin wala mu'minatin, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Akhirnya menerima. Padahal sebetulnya dalam hati Nabi senang sama Zainab itu. Nah ini hebatnya Nabi. Ini perintah Allah, sudah nikah dengan Zaid bin Harithah, anak angkatnya. Tapi dalam perjalanannya tidak harmonis, Zaid pengen cerai. Ya. Nah, maka Allah lanjutkan ayat berikutnya tuh. Wa idz taqulu lilladzi an'amta 'alaihi wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika mallah wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nas. Nabi bilang, sabar Zaid, jangan buru-buru cerai.
Padahal saat Nabi menasehati itu, dalam hati Nabi ada rasa cinta. Zainab juga cinta sama Nabi. Akhirnya cerai. Akhirnya tetap cerai. Lah ini, Pak, itu Nabi itu luar biasa. Tidak mengatakan apa yang ada dalam isi hati beliau karena aturan hukumnya luar biasa. Beliau taati. Itu kan kalau kita yang misalnya mengalami kejadian itu, kita seneng sama perempuan. Perempuan itu keduluan diambil jadi istri teman kita misalnya. Terus teman kita curhat, "Bang, gua sama bini gua udah nggak harmonis, pengen cerai." Saya yakin komentar kita pasti gua dukung lu cerai, kan gitu. Kapan lu mau ke KUA? Kalau lu nggak ada ongkos, kalau perlu gua ongkosin, kan gitu. Orang kita udah ngincer bininya, ya kan? Tapi Nabi nggak begitu. Justru Nabi nasihati Zaid bin Harisah supaya tidak bercerai, mengusahakan untuk mempertahankan rumah tangganya. Ya, meskipun akhirnya tetap cerai Zaid dengan Zainab itu. Lalu sesudah cerai, ya Nabi sabar menunggu sampai selesai iddahnya Zainab, baru Nabi nikahi. Nah, itulah yang menjadi contoh aturan hukum bagi umatnya. Bagi makanya jadi janda itu emang godaannya berat. Apalagi dalam masa iddah, ya. Nanti kita bahas bab iddah. Iddah itu berapa bulan? Lihat-lihat iddahnya. Iddah mati, ditinggal mati, apa iddah cerai? Nanti ada babnya. Wa yahrumu, dan haram hukumnya ala alimin bagi orang yang tahu, bi khidbatil khairi wal ijabati lahu, bahwa perempuan itu udah dilamar duluan orang lain dan lamarannya udah diterima. Apa yang haram? Khitbatun ala khitbati man jazat khitbatuhu wa in karihat. Ikut melamar wanita yang halal untuk dilamar dan wanita itu sudah menerima lamaran dari yang pertama, meskipun menerimanya ada rasa sedikit tidak suka. Yang penting waqad sarraha lafdhan bi ijabatihi, penerimaan lamaran dari yang pertama itu sudah diucapkan dengan kata-kata yang sharih, jelas, nyata, diterima. Ini juga tidak boleh. Perempuan yang sudah dilamar dan lamarannya diterima, meskipun sebetulnya mungkin perempuan itu dalam hatinya terpaksa, itu nggak boleh ada laki-laki lain yang kemudian ikut melamar. Illa, kecuali, nah ini ada pengecualiannya. Nah ini berarti masih ada peluang ini Pak ya. Bi'idhnin lahu min khaufin wala hayain, kecuali dengan izin dari laki-laki pertama yang melamar, dan izinnya itu diberikan tanpa rasa takut dan bukan karena malu. Nah, si A udah ngelamar, lamarannya diterima. Si B seneng sama perempuan itu, pengen ngelamar, tapi kan terbentur aturan hukum. Untungnya ada izin dari si A. Si A bilang, udah B, kalau emang lu demen, lu lamar aja, gua izinin. Berarti baru boleh. Ya, izinnya itu harus murni ikhlas dari si A, bukan izin yang direkaya. Kayak aturan betulnya nggak boleh, terus dibikin-bikin aturan baru biar boleh, itu beda ceritanya Pak ya. Au bi i'radihi ka antala zamanu ba'da ijabatihi, atau ya pemberian kewenangan untuk melamar itu sebab
si A yang pertama ngelamar itu sudah tidak memperdulikan lagi perihal status lamarannya dengan wanita itu. Udah masa bodoh. Contohnya, setelah berjalan waktu lama tetap nggak nikah-nikah. Ya gitu. Ka'antolaz zamanu. Lamar udah 2 tahun nggak jelas mau nikah apa enggak. Itu berarti bisa dikatakan lamarannya batal. Wa minhu safaruhul ba'idu. Di antara yang membatalkan lamaran adalah yang melamar pertama pergi jauh, nggak pulang-pulang. Ditinggal berlayar 5 tahun kagak pulang. Misalnya ada. Udah itu batal lamarannya. Laki-laki lain boleh masuk melamar. Wa man istusyira fi khatibin wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai sini dulu ngaji kita, moga-moga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.